Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya untuk kita, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga kita bisa senantiasa meningkatkan amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab sholatil jumu'ah. Babu sholatil jumu'ah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Babu sholatil jumu'ati, utawi iki iku bab nerangaken salat jumu'ah. Jumu'ah, jum'ah, jumi'ah, semuanya itu bisa. Jadi jum'atun atau jumu'atun atau jumi'atun. Babu sholatil jumu'ati, utawi iki iku bab nerangaken salat Jum'ah. An Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati
aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Annahuma saat temane Abdullah ibnu Umar wa Abu Hurairah iku sami'a ngrungu sapa karone Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah ala a'wadi mimbarihi ing atase pira-pira tiang mimbare Kanjeng Nabi layan tahiyanna yakti kudu ndang mandek temenan sapa aqwamun pira-pira kaum an wada'ihim saking ninggale aqwam al jumu'ati ing pira-pira salat Jumat aw la yakhtimanna utawa yakti nutup temenan sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine aqwam thumma la yakunanna nuli yakti temen ana sapa aqwam iku minal ghafilina setengah sangking pira-pira wong kang lalai. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat ini bahwa beliau bersabda. Sebelumnya disampaikan bahwa Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Umar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda di atas mimbarnya. Beliau mengatakan hendaknya para kaum, artinya orang-orang itu hendaknya segera menghentikan perbuatan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau kalau tidak artinya mereka tetap meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan mengunci hati mereka dan mereka akan menjadi orang-orang tergolong sebagai orang-orang yang lalai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah tentang wajibnya melaksanakan sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat itu fardu ain, wajib ain bagi seorang muslim laki-laki yang sudah baligh dengan ketentuan yang berikutnya, yang dia itu mukim, dia wajib ain hukumnya bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak bagi perempuan, tidak bagi budak, tidak bagi mereka yang belum baligh. Tetapi wajib ain bagi para kaum lelaki yang mereka itu adalah merdeka dan mereka itu mukim, bukan orang yang sedang dalam safar, dalam bepergian jauh dan tanpa ada uzur, maka hukumnya adalah fardu ain. Meninggalkan sholat Jumat tergolong sebagai dosa besar. Minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Wajibnya melaksanakan sholat Jumat itu adalah bil ijma', mujma' alaihi. Wajibnya sholat Jumat itu disepakati oleh semua mazhab. Enggak ada satu mazhab pun dari mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang tidak mewajibkan sholat Jumat. Semuanya mewajibkan sholat Jumat atas laki-laki yang
merdeka dan mukim. Semuanya mewajibkan itu. Artinya nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab tentang wajibnya sholat Jumat, dan meninggalkannya itu adalah minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Ijma' tentang hal ini diantaranya dikutip oleh Ibnul Munzir dan juga selain beliau. Ini dasarnya adalah hadis ini. Karena dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang akibat dari orang yang meninggalkan sholat Jumat. Beliau mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat hendaknya berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Artinya mereka jangan lagi mereka meninggalkan sholat Jumat. Atau kalau mereka tetap meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan mengunci hati mereka. Allah akan mengunci hati mereka sehingga mereka akan menjadi tergolong sebagai orang-orang yang lalai. Kalau hati manusia sudah dikunci, artinya dia akan sulit, hatinya akan keras, hatinya akan hitam, sulit baginya untuk mendapatkan taufik, sulit baginya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecenderungannya dia akan terbawa untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, kemaksiatan. Orang kalau hatinya gelap, hatinya keras, terkunci dari pintu taufik dan hidayah, maka dia akan menjauh dari kebaikan, sebaliknya dia akan mendekat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Maka kalau ada seseorang yang senantiasa kecenderungannya itu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang dosa, maka itu menunjukkan kerasnya hati dia, menunjukkan hitamnya hati dia. Dan bisa jadi Allah telah mengunci hatinya. Sebaliknya kalau seseorang itu kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang berupa amal ketaatan, maka menunjukkan bahwa hatinya masih terbuka dari taufik Allah. Allah belum mengunci hatinya. Dan salah satu penyebab seseorang terkunci hatinya, Allah mengunci hatinya dari berbagai macam kebaikan, taufik Allah, maka adalah penyebabnya adalah meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat Jumat. Karena ini tergolong sebagai dosa besar, dan dosa besar itu akan seseorang yang banyak melakukan dosa besar akan menjadikan hatinya itu keras dan sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disunnahkan membuat mimbar untuk khutbah. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Makanya kita melihat di masjid-masjid itu selalu di sana ada mimbar untuk khutbah. Dalam khutbah Jumat itu tidak sekedar berdiri begitu saja, tetapi dipasang mimbar. Mimbar itu tempat untuk khutbah. Itu selalu ada karena memang menggunakan mimbar dalam berkhutbah itu hukumnya adalah sunnah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dibuatkan mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berkhutbah, beliau memegang pohon kurma. Jadi beliau ketika berkhutbah, beliau memegang pohon kurma. Suatu hari para sahabat itu menawarkan kepada beliau untuk dibuatkan sebuah mimbar untuk berkhutbah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima tawaran para sahabat. Para sahabat pun kemudian membuatkan mimbar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ini menceritakan salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan tentang awal mula adanya mimbar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibuatkan mimbar untuk berkhutbah, maka Rasulullah kemudian setiap kali berkhutbah, maka beliau berkhutbah di atas mimbar itu. Maka suatu ketika di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbarnya, terdengar suara tangisan, seperti tangisan anak kecil, seperti tangisan bayi, yang menangis dengan suara terseduh-seduh, menangis dengan kuat, artinya menangis betulan. Ketika dicari sumber suara tangisan itu, ternyata suara tangisan itu bersumber dari pohon kurma yang dulunya selalu disentuh oleh Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Maka setelah Rasulullah mengetahuinya, kemudian Nabi mendekap pohon kurma tersebut. Setelah didekap secara pelan-pelan, kemudian pohon itu pun berhenti menangis. Bukan sekejap langsung berhenti, tetapi seperti anak kecil terseduh-seduh, semakin lirih, akhirnya diam pohon kurma tersebut. Kenapa pohon kurma itu menangis? Karena merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelepah kurma atau pohon kurma yang dia bukan makhluk yang memiliki ruh, bukan hidup seperti halnya manusia, tetapi dia bisa memiliki rasa rindu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan kehendak Allah dia menangis karena merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pohon kurma saja menangis karena rindu kepada Nabi, maka sudah seharusnya kita umatnya yang mengaku mencintai Rasulullah, yang mengaku rindu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada pohon kurma tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini salah satu mukjizat Nabi yang sangat agung, yang lebih dari mukjizat para nabi sebelumnya. Mukjizat Rasulullah lebih banyak dan lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Setiap nabi memiliki mukjizat, tetapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan mukjizat mereka. Jika Nabi Isa alaihi salam, beliau bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, sudah lama ratusan tahun meninggal dunia, kemudian Nabi Isa bisa membangunkannya, hidup kembali sesaat kemudian meninggal lagi. Nabi Muhammad lebih dari itu, yaitu sesuatu yang gak pernah hidup, sesuatu yang tidak bernyawa, yaitu pohon kurma. Kalau tadi manusia, dulu dia punya ruh, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dihidupkan kembali. Kalau ini pohon gak punya ruh, tetapi di hadapan Nabi, pohon ini bisa menangis terseduh-seduh dikarenakan rindu kepada beliau. Ini mukjizat yang lebih agung daripada mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke batu. Kemudian batu yang keras itu kemudian
mengalirkan sumber mata air. Itu adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Batu padat yang keras dipukul dengan tongkat beliau, kemudian dari sela-sela batu itu bisa mengeluarkan air. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam di antaranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Sela-sela jari yang ada daging, tulang, dan darah, itu bisa mengeluarkan air yang bersih, air yang suci dan mensucikan, yang kemudian bisa mencukupi untuk minum dan wudhu para sahabat, ratusan sahabat yang hadir ketika itu. Ini lebih dahsyat dari sela-sela jari, bisa mengeluarkan air yang bersih, yang suci dan mensucikan. Ini tentang keagungan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah, kembali kepada tema kita, bahwa Rasulullah kalau berkhutbah itu di atas mimbarnya. Dan ketika berkhutbah beliau terkadang memegang semacam tongkat, kemudian terkadang memegang pedang, sehingga ini menjadi hal yang menjadi sunnah Nabi, yang di Indonesia itu kemudian di setiap masjid pasti ada tongkat. Ketika khatib itu berkhutbah, maka ada tongkat yang dipegangnya. Itu karena memang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya mimbar itu adalah sunnah. Tidak wajib kalau ada orang khutbah tanpa mimbar, khutbahnya tetap sah. Tetapi kalau mengikuti sunnah dan memang hukumnya itu adalah sunnah, adalah dengan memasang mimbar bagi orang yang berkhutbah Jumat. Hadirin rahimakumullah. Maka berhati-hatilah jangan sampai ada seseorang laki-laki yang telah berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian meninggalkan sholat Jumat meski hanya satu kali. Dia harus wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini bukan seperti itu, ini bukan sunnah, tetapi sesuatu yang wajib sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhur itu fardu ain, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu fardu ain, sholat Jumat itu juga fardu ain. Tetapi bagi az-zukur, bagi mereka yang laki-laki, yang merdeka dan yang mukim, yang tidak dalam safar, tidak dalam bepergian. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Bahkan dosa meninggalkan sholat secara umum kita sudah mengetahui, sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Meninggalkan sholat Jumat itu sama dengan meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya. Dan kita mengetahui bahwa meninggalkan sholat dosanya sangat besar, mendekati kufur. Dosanya sangat besar, mendekati kufur. Dosa yang paling besar itu dosa kufur. Baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik, itu dosa terbesar yang jika seseorang mati dalam keadaan tersebut, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Kemudian dosa terbesar setelahnya itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak, termasuk nanti setelahnya adalah meninggalkan sholat. Karena mengerjakan sholat itu adalah amal sholat yang paling mulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Meninggalkan sholat ini juga tergolong sebagai dosa besar yang paling besar. Tetapi itu diantaranya, karena yang kedua itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Meninggalkan sholat 5 waktu yang dimaksud itu adalah tergolong sebagai dosa besar yang sangat besar, yang
dosanya saking besarnya itu sudah dekat dengan kekufuran. Satu level lagi itu akan menjadi kufur. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, bainal kufri atau bainal abdi wal kufri, dalam satu riwayat yang lain, bainal abdi wasyirik tarkus shalah. Antara seorang hamba dan kekufuran atau antara seorang hamba dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Maka meninggalkan sholat ini nggak boleh diremehkan. Artinya nggak boleh seseorang menganggap enteng meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai ada di antara kita berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Akan sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya bagi seseorang, bahkan dikhawatirkan nanti dia akan bisa su'ul khatimah. Karena seseorang yang berani meninggalkan sesuatu yang makruh, dia akan terseret untuk melakukan perkara yang haram. Dan begitu juga seseorang yang meremehkan melakukan perbuatan yang haram, yang dosa kecil misalnya, dia akan terseret kepada dosa besar. Seseorang yang meremehkan melakukan dosa yang besar, seseorang bisa terseret untuk melakukan dosa-dosa yang tergolong sebagai kekufuran. Untuk itu seseorang harus berusaha untuk tidak mengerjakan sampai perkara-perkara yang dimakruhkan, agar dia terjaga dari melakukan perbuatan yang diharamkan, yang tergolong sebagai dosa kecil maupun sebagai dosa besar. Karena betapa banyaknya pada masa sekarang orang yang meninggalkan sholat dengan ringan, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Seseorang begitu saja meninggalkan sholat subuh, sering ditinggalkan, atau sholat isya ditinggalkan, tanpa dia merasa bahwa dia telah jatuh kepada dosa besar. Banyak orang yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati. Hendaknya mereka yang sering meninggalkan Jumat segera berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Kalau tidak, maka hatinya akan dikunci oleh Allah, sehingga dia akan tergolong sebagai orang-orang yang lalai. Dan orang yang lalai di sini dia akan, artinya hatinya akan terseret, terjerembab kepada perkara-perkara yang diharamkan, yang itu akan membahayakan dia nanti di akhirat. Kita lanjutkan kembali. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Salamah ibn al-Aqwa, kunna ana sapa kita iku nusalli salat sapa kita ma'a Rasulillahi sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah. Summa nansarifu nuli bubar sapa kita, walaisa lan ora ana iku lil khitani keduwe tembok apa zillun bayangan yustazallu kang den alap ngiyup bihi kelawan zillun, muttafaqun alaih. Wa lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin li Muslimin kunna nujammi'u ma'ahu, kunna ana sapa kita iku nujammi'u nglakoni salat Jumat sapa kita ma'ahu sartane Rasulillah idza zalat tatkalane kingsir apa asyamsu srengenge. Thumma narji'u nuli bali sapa kita natsba'ul fai'ah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini diceritakan bahwa Salamah ibnul Aqwa
mengatakan bahwa kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Kemudian kami bubar dan tidak ada lil haitan, bagi tembok masjid itu menjadi zil, menjadi tempat untuk berteduh bagi kami. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Wa fi lafdhin li Muslimin, kami melaksanakan sholat Jumat bersama Nabi ketika matahari telah bergeser ke arah barat. Kemudian kami kembali natsba'ul fai'a, kita mengikuti fai. Fai itu nanti kita jelaskan secara tersendiri apa yang dimaksud di sini. Tetapi ini tidak terkait dengan bab yang kalau fai dalam harta itu artinya adalah harta yang untuk baitul mal, itu fai. Ini tidak terkait dengan masalah bab yang kita sampaikan, karena itu artinya setelah pelaksanaan sholat Jumat. Tetapi prakteknya seperti apa, ini yang kita belum tahu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat itu waktunya adalah di waktu zuhur. Sholat Jumat itu waktunya di waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan idza zalat asyams, ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Itu waktu pelaksanaan sholat Jumat. Ketika matahari berada di tengah langit, itu waktu istiwa, itu belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika matahari telah bergeser ke arah barat, maka telah masuk waktu zuhur. Dan waktu pelaksanaan sholat Jumat itu juga sama, yaitu di waktu sholat zuhur. Bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, bukan hanya pelaksanaan sholat Jumatnya yang harus di waktu zuhur, tetapi juga dua khutbahnya itu juga harus dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Karena kalau sholat Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat Jumat, ya. Khutbah baru sholat Jumat. Beda dengan sholatul Id, Idul Fitri atau Idul Adha, maka sholat dulu baru khutbah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dalam pelaksanaan sholat Jumat itu kita khutbah dulu baru sholat, dan khutbahnya itu juga harus dilaksanakan, disyaratkan untuk dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Bukan khutbah di luar sebelum masuk zuhur, kemudian pas sholat sudah masuk sholat zuhur. Karena menurut pendapat yang unggul bahwa dua khutbah itu menempati posisi 2 rakaat sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat Jumat itu 2 rakaat. Nah, sholat zuhur 4 rakaat, dan sholat Jumat itu sebagai pengganti dari sholat zuhur. Maka yang 2 rakaat itu 2 rakaat itu menempati 2 rakaat sholat zuhur, 2 khutbahnya itu menempati 2 rakaat yang pertama. Jadi 4 rakaat, khutbah 2 khutbah, yang pertama itu menempati sebagai pengganti 2 rakaat pertama, kemudian 2 rakaat sholat Jumatnya itu menempati 2 rakaat dari sholat zuhur yang kedua. Nah, itu menurut sebagian para ulama seperti itu. Kemudian disunnahkan juga itu untuk melaksanakan sholat Jumat di awal waktu. Di awal waktu. Kita mengetahui bahwa waktu sholat zuhur itu mulai dari
bergesernya matahari ke arah barat sampai bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut ukurannya ditambah dengan zilul istiwa. Itu waktu zuhur yang sudah kita pelajari. Mulai dari matahari bergeser ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama dengan benda itu ditambah dengan bayangan istiwa. Bayangan istiwa adalah bayangan terpendek ketika matahari berada di tengah langit. Itu namanya bayangan istiwa. Misalnya ukuran benda itu 1 meter. Kemudian zilul istiwanya ketika matahari di tengah itu 1 senti. Maka ketika bayangan benda itu sudah 1 meter plus 1 senti, maka berarti waktu zuhur itu sudah habis. Dan pelaksanaan sholat Jumat itu di waktu zuhur, boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Kalau misalnya suatu kampung itu mendirikan sholat Jumat, misalnya di sini dia melaksanakannya misalnya jam 1:30 atau jam 2 baru kita laksanakan sholat Jumat, maka itu sah, sholat Jumatnya sah. Tetapi yang lebih utama pelaksanaan sholat Jumat itu di awal waktu. Kenapa? Karena Nabi melakukannya di awal waktu. Terbukti di sini diterangkan bahwa ketika Nabi melaksanakan sholat Jumat dan kemudian bubar dari pelaksanaan sholat Jumat, itu artinya masih panas-panasnya karena terbukti tembok masjid itu tidak bisa menjadi tempat berteduh bagi mereka. Berarti matahari masih di tengah, masih bergeser sedikit. Sehingga kan nggak ada atapnya masjid Nabi ketika itu. Sehingga masih panas-panasnya Nabi melaksanakan sholat Jumat. Berarti masih di awal waktu. Kalau seandainya sudah agak misalnya di akhir waktu, matahari kan sudah berada di sudah mengarah ke arah barat. Yang ini sudah tidak begitu panas dan ada tembok bisa menjadi tempat berteduh bagi mereka. Tetapi di sini enggak. Menunjukkan bahwa Nabi melaksanakan sholat Jumatnya itu di awal waktu. Nah, karena itulah maka umat Islam di dunia ini pada umumnya kalau melaksanakan sholat Jumat itu di awal waktu. Kita belum pernah menemui ada pelaksanaan sholat Jumat jam 2 siang. Meskipun sebenarnya itu sah apabila dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhuma qala ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ati. Ma kunna ora ana sapa kita iku naqilu turu qailulah sapa kita wala nataghadda lan ora mangan awan sapa kita illa ba'dal jumu'ati kejaba ing dalem sause salat Jumat. Muttafaqun alaihi. Wa lafdhu li Muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ini perkataan dari sahabat Sahal ibn Sa'id, berarti mauquf. Beliau mengatakan kami pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tidak melakukan tidur qailulah dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Apa tidur qailulah? Namanya qailulah. Qailulah itu artinya tidur sebentar. Nah, tidur sebentar, bukan tidur 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Itu bukan qailulah, tetapi tidur banyak. Namanya pertama qalil itu artinya sedikit, kemudian ditasghirkan qailulah, maka artinya menjadi sedikit sekali, tidur yang hanya sesaat, mungkin beberapa menit.
tidur qailulah. Tidur qailulah itu sunnah bagi orang yang melaksanakan sholat malam, karena itu akan membantu seseorang untuk bisa bangun malam. Bangun malam dan melaksanakan sholat malam. Seseorang kalau misalnya jam 3 malam, misalnya dia bangun untuk sholat tahajud atau sholat malam, maka ketika dia di waktu-waktu siang, maka dia akan terasa sangat ngantuk. Di saat itu kita melakukan tidur, namanya tidur qailulah, tidur sesaat, hanya sesaat saja, untuk menghilangkan kantuk itu dan untuk membantu nanti bisa bangun kembali di waktu malam, bisa bangun malam. Namanya apa? Qailulah. Kalau kita tidur misalnya 2 jam, habis belajar kayak begini, nanti kalian jam 12 sampai sholat zuhur, terus tidur sampai jam 3, itu bukan qailulah. Nah, itu bukan qailulah. Namanya tidur banyak, atau banyak tidur, atau kebanyakan tidur. Ya. Tidurnya kebanyakan, karena terlalu panjang. Karena sesungguhnya tidur itu tidak dibutuhkan banyak-banyak ya. Ini penting untuk kita sebagai santri ya. Karena kadang kita ini merasa bahwa kita ini butuh tidur yang lama. Terkadang kita merasa atau mungkin sudah terprovokasi oleh sebagian orang yang menyatakan bahwa kita ini tidurnya harus sekian jam misalnya. Karena itu ketika malam tidurnya kurang, kita tambahi, kurang 2 jam, siang kita tambah 2 jam. Misalnya malam kurang 3 jam, kita tambah siangnya 3 jam dan sebagainya. Karena terprovokasi bahwa kita tidurnya harus sekian jam, misalnya harus 8 jam atau harus sekian jam. Nah, sebenarnya kan enggak seperti itu. Kalau kita melihat sebagian para sholihin, para aulia pada zaman dahulu, itu hampir tidurnya nggak ada tidur, hampir nggak ada tidur. Saking terus mereka kalau malam kadang mereka sholat isya di awal waktu, sholat terus sampai subuh kadang. Nggak sholat, nggak tidur, bukan nggak sholat, nggak tidur. Bahkan Rabi'ah al-Adawiyah itu nggak tidur sepanjang malam, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh tidur sebentar saja, kemudian bangun lagi untuk sholat lagi dan seterusnya. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa beliau menyatakan yang intinya, saya lupa redaksinya, yang intinya bahwa untuk apa kita tidur di dunia ini, di dunia ini, sementara setelah mati nanti kita akan tidur yang sangat lama. Kalau sekarang di dunia ini ketika kita masih hidup, kita gunakan untuk banyak tidur, terus bagaimana? Nanti kita kan akan tidur di alam kubur, tidur yang akan sangat lama, nggak bangun-bangun. Nah, kalau di dunia ini kemudian digunakan untuk tidur, terasa beliau itu sangat rugi jika sesaat kemudian digunakan untuk tidur. Artinya kalau melihat hal yang seperti ini, tidur itu tidak harus sekian, misalnya untuk menurut ilmu kesehatan harus begini dan begini, misalnya harus sekian jam, itu enggak. Tetapi apa? Tetapi sesuai dengan kebutuhan. Bahwa kita butuh tidur ya, tetapi tidur sesaat, sebagian ulama ada yang karena apa? Dia kerjanya adalah ibadah, kemudian dia mengajar dan sebagainya. Hanya yang ada sebagian yang tidur itu hanya beberapa menit, kemudian bangun, langsung sudah sehat lagi. Karena berkualitas tidurnya itu dan sudah cukup. Sebenarnya kalau kita terlelap sedikit saja, itu sudah semua pikiran yang tadi jenuh itu sudah kembali seperti semula. Membutuhkan hanya beberapa menit saja, itu sudah cukup. Nah, tetapi masalahnya ini adalah masalah hawa nafsu. Sebagaimana makan, minum, kita kan apa? Hawa nafsu kita, saya harus makan yang bergizi, saya harus makan yang enak-enak, harus ada dagingnya, harus ada. Itu sebenarnya adalah nafsu, hawa nafsu. Karena nyatanya
nyatanya para solehin dulu tidak seperti itu. Mereka tidak bernikmat-nikmat dalam makanan, juga tidak banyak-banyakan dalam makan. Buktinya mereka juga hidup, buktinya mereka juga bisa melaksanakan ibadah dengan kuat. Tetapi kita yang banyak makan, yang badannya kuat, kenapa nggak kuat dalam ibadah? Nah, kalau dipikir-pikir, badan kita kuat, makannya banyak, bergizi lagi, 4 sehat, 5 sempurna, semuanya tercukupi. Tetapi kenapa kita nggak kuat untuk sholat malam, misalnya? Kenapa kita nggak kuat untuk belajar lama? Tetapi mereka yang dari sisi makanannya, ya mungkin hanya sebagian hanya sayur-sayuran atau sedikit saja makannya, tetapi kenapa mereka kuat dalam ibadah? Di sini permasalahannya bukan masalah makanan atau minuman atau kurang tidur dan sebagainya, bukan masalah itu, tetapi masalah himmah. Nah, masalah himmah qawiyah atau dhaifah. Himmahnya itu kuat atau lemah. Kalau semangatnya, himmahnya itu kuat, sakit pun nggak terasa sakit. Lemah pun badan tidak terasa lemah. Itu karena himmahnya yang kuat. Tetapi kalau himmahnya lemah, nggak ngantuk pun jadi ngantuk. Misalnya badannya kuat pun terasa lemah untuk mengerjakan sesuatu. Itu karena apa? Himmah. Sebenarnya terletak pada himmahnya seseorang. Karena itulah maka himmah kita harus diperkuat. Himmah kita dalam belajar, himmah kita dalam berdakwah, himmah kita di dalam beramal soleh harus diperkuat. Nah, untuk memperkuat himmah, seseorang harus mengingat tujuan hidupnya. Nah, dia harus mengingat tujuan hidup manusia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini yang hanya sesaat, yang hanya sebentar itu apa? Tujuan kita hidup di dunia. Seseorang itu kan memiliki semangat, kalau dalam urusan duniawi, memiliki semangat apabila dia tahu tujuan dia. Saya ingin jadi misalnya dokter, maka dia semangat belajar kedokteran. Saya ingin jadi misalnya jadi seorang arsitek, saya ingin jadi pejabat, dan maka dia begitu semangatnya. Kalau kampanye saking pengennya jadi pejabat, kalau kampanye kan siang malam semua dilakukan demi untuk meraih itu. Udah nggak mengenal lelah dia sama sekali karena dia mengingat tujuannya. Nah, sementara kita di dunia ini sebagai seorang muslim, tujuan besar kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah masuk surga tanpa azab. Tujuan kita adalah selamat dari neraka. Itu tujuan besar kita. Dan untuk meraih itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis bagaimana untuk bisa mencapai tujuan, yaitu tujuan selamat dari neraka, masuk surga tanpa azab. Dengan iman dan dengan takwa, yang itu semuanya harus dengan ilmu untuk bisa meraihnya. Kalau kita tahu itu maka kita nggak akan berhenti dari beramal soleh dan kita tidak akan istirahat, kita tidak akan santai-santai, apalagi alasannya refreshing. Nggak ada refreshing ini sebenarnya dalam konsep kita nggak ada, tetapi sering kita beralasan untuk refreshing. Refreshing di dunia yang sudah nggak tahu kita kapan akan mati, tapi kita sempat untuk refreshing. Dalam refreshing dalam kebaikan, refreshing dalam dakwah, refreshing dalam belajar. Sementara kita nggak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kita bisa menyimpang ke situ gimana ini? Tidur ya, masalah qailulah. Qailulah. Karena terkadang kita merasa pokoknya siang saya harus tidur 1 jam, 2 jam. Sementara waktu kemudian berlalu, yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk murojaah, kita manfaatkan untuk bisa menghafal dan seterusnya, agar akhirnya hilang dalam tidur kita. Meskipun ini
berat ya, meninggalkan ini sesuatu yang berat. Jadi cukup qailulah, sedikit saja tidur sejenak untuk kemudian kita kembali bersemangat di dalam melaksanakan amal kebaikan. Nah, kalau dalam pelaksanaan sholat Jumat itu bagaimana? Diceritakan oleh Sahal bin Sa'id bahwa kami tidak melakukan qailulah dan tidak makan siang kecuali setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dulu, baru kemudian qailulah, sholat tidur sebentar atau makan siang. Karena kalau makan siang dulu nanti akan tersibukkan dengan makan siang. Sholat Jumat bisa jadi ketinggalan sholat Jumatnya. Atau kalau tidur dulu nanti sholat Jumatnya akan bisa kalau tidurnya maksudnya tidur orang sekarang ya, kebanyakan orang sekarang nanti bisa tertidur sampai meninggalkan sholat Jumat. Sebagian ada yang kayak seperti itu. Nah, ini tentang, meskipun ini adalah sebuah adab ya, sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah pelaksanaan sholat Jumat. Apakah makan dulu baru sholat Jumat, tidur dulu baru sholat Jumat, atau sholat Jumat dulu baru kemudian makan siang ataupun qailulah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu hadis lagi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi iku yakhtubu khutbah sapa Kanjeng Nabi. Qaiman halih wong kang ngadeg. Fajaat semangka teka apa irun rombongan kang gawa dagangan minasyami saking Syam. Fan fatala mongko padha buyar sapa annasu manungsa ilaiha maring air. Hatta lam yabqa sehingga ora tetep sapa ilasna asyara kejaba wong 12 apane rajulan wong lanange. Rawahu Muslimun. Ini diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu suatu ketika. Ini sesuatu hal yang tidak baik terjadi pada masa Rasulullah. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bahwa Nabi ketika berkhutbah Jumat dengan berdiri, tiba-tiba ada rombongan dari Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Palestina, Syria, Lebanon, kemudian Yordania, itu adalah daerah Syam. Nabi berada di Madinah, jauh Syam dengan Madinah. Ketika Nabi sedang berkhutbah, para sahabat khutbah Jumat, kemudian tiba-tiba datang rombongan dari Syam yang membawa barang dagangan. Di saat Nabi sedang khutbah, para jamaah tahu ada rombongan bawa dagangan, pada bubar semua jamaahnya. Nah, kecuali 12 orang yang tetap mendengarkan khutbah Nabi. Yang lainnya apa? Lainnya pada meninggalkan Nabi sendirian berkhutbah di hadapan 12. Mereka datang untuk menyambut rombongan yang membawa barang dagangan yang berasal dari Syam itu. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian mendapatkan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang ingin dipahami atau ingin disampaikan dari hadis ini, bahwa berdasarkan hadis ini Nabi kalau khutbah itu berdiri. Itu yang pesan yang ada dalam hadis ini. Bukan pesan yang dimaksud bahwa boleh misalnya untuk meninggalkan khutbah, meninggalkan khatib sendirian di saat butuh
ada orang pedagang datang, bahkan melakukan jual beli di dalam masjid itu tergolong sesuatu hal yang diharamkan. Ini bukan tentang itunya, tetapi tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah itu beliau melakukannya dengan berdiri. Nah, maka sekarang kita kalau ada khatib, maka dia berkhutbahnya dengan berdiri, tidak dengan duduk. Kecuali jika tidak mampu. Kalau khatibnya itu nggak mampu berdiri, kalau dia berdiri kemudian dia akan jatuh, kepalanya muter-muter terus jatuh, misalnya khatibnya kayak begitu, maka dia boleh duduk. Nah, tapi yang afdal ya diganti orang. Kalau memang khatibnya sakit nggak usah dipaksa. Nah, khatibnya sakit nggak usah dipaksa, ganti yang lain kayak nggak ada orang aja. Nah, nggak ada khatib yang lainnya. Jadi diganti oleh yang lain, itu yang afdal. Tapi kalau misalnya satu-satunya khatib cuman itu, dia saja. Nggak ada orang yang bisa menggantikan dia. Semuanya bodoh, semuanya. Nggak ada yang bisa baca khutbah. Maka dia bisa berkhutbah dengan duduk kalau memang nggak mampu dengan berdiri. Tapi pada dasarnya khutbah Jumat itu dilakukan oleh khatib dengan berdiri. Nah, kemudian ada sebagian ulama dalam mazhab Malik itu dikatakan hadis ini menunjukkan bahwa minimal sholat Jumat itu diikuti oleh 12 orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 40 orang. Itu baru mencukupi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Tapi dalam mazhab Malik berdasarkan hadis ini itu minimal 12 orang saja. Karena buktinya Nabi waktu itu khutbah, para sahabat pada meninggalkan Nabi, tinggal yang tersisa di masjid itu 12 orang, yang lain pada buyar. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai dalil bahwa minimal 12 orang dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap yaitu 40 orang. Hadirin rahimakumullah. Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirni wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.